tolong kita bedakan antara sah tidak sah dengan afdol tidak afdol. Dan seringkali kita berpikir, yang penting kan sah. Kenapa ketika bangun rumah kita begitu detail memilih reliefnya, ketika kendaraan kita begitu detail melihat outdoor indoornya, kenapa ketika perhiasan kita begitu detail melihat ukirannya, dan ketika ibadah kita yang penting sah. Jadi tidak berimbang antara penilaian kita tentang keduniawian dengan akhirat. Jadi cobalah kita ikuti ibadah ini, jangan hanya sekedar sah tidak sah. Ini kan yang wajib, ini sunat. Kita ikuti detail kalau mau mendapatkan cinta Nabi SAW dan kita mencintai agama ini. Untuk bersahur itu dianjurkan untuk takhir di akhir-akhir. Bahwa bangun malam untuk tahajud silakan. Tapi kemudian untuk sahurnya, maka ketika Sayyidina Anas bin Malik ditanya, bagaimana? Anas bin Malik di rumah Nabi 10 tahun. Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Ketika ditanya, kamu bersahur dengan Nabi wahai Anas? Ya, saya tidur di rumah Nabi, saya makan sahur dengan Nabi. Berhentinya makan sahur itu menjelang menuju azan, karena waktu itu belum ada jam, belum ada menit, kata beliau, kira-kira 50 ayat. Itulah makanya di tempat kita ada imsak. Imsak itu yang diatur di masjid 10 menit menjelang azan, ada imsak sejenak. Itu diambil dari hadis. Itu bukan akal-akalan ulama Nusantara dari Indonesia. Itu diambil. Jadi bagusnya kita memang makan sahur di akhir-akhir sampai kemudian dikira-kira 50 ayat menjelang azan subuh, berhenti, gosok gigi. Itu afdal. Di situ kita dapat manfaat membiasakan bangun malam, manfaat kekuatan fisik tubuh. Dan kalau orang sahurnya di awal, dijamin nanti dia sholat subuhnya terlambat. Tapi kalau dia sahur di akhir itu, insya Allah dia akan sholat subuh berjamaah. Apalagi di masjid-masjid kita ada kultum kajian, duduk sejenak baca Quran, berzikir, sholat sunat isyraq. Jadi banyak manfaat. Betul, Ustaz. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Di antaranya barokah bisa makan bersama. Makan bersama ini nikmat Bang Mario. Berapa banyak orang sekarang tidak bisa makan bersama. Karena saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat makan. Lalu kemudian kita bisa membiasakan diri bangun malam. Semalas-malasnya orang beriman di bulan Ramadan, pasti dia bangun malam. Paling tidak untuk jur'atan minal ma', minum seteguk air. Bagi ibu-ibu yang mungkin tidak mau makan sahur untuk menjaga peningkatan tubuhnya supaya tidak meningkat. Ketika suaminya nanya, Mama enggak sahur? Oh enggak, minum air putih aja. Padahal tadi udah 2 mangkok duluan. Bisa juga. Nah, jadi ketemunya ya di sini. Dan yang paling berkah ya ini, berkah indahnya Ramadan ini. Masya Allah. Jadi kita bisa nonton tapi sekaligus sebagai tuntunan. Ini banyak sekali berkah. Berkah artinya adalah ziyadatul khair, tambahan lebih dari yang semestinya. Semestinya hanya sekedar bangun, makan, minum, tapi ketika kita bersahur, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada awal-awal malam, pada awal-awal hari. Jadi siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak dapat keberkahan-keberkahan. Kontradiktif, Ustadz mengatakan bangun paginya di awal, tapi kemudian sahurnya di akhir. Gimana mau bangun jam 2, sahurnya jam 3.30? Jadi malam itu diawali menghitung waktu afdal tahajud untuk bangun malam itu dari Isya. Jadi kalau kami di Sumatera Isya'nya jam 8, subuhnya jam 5, maka berarti antara Isya ke subuh 9 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mana waktu yang afdal? Waktu yang afdal adalah 3 yang di tengah ini. 9, 10, 11, yang afdal 12, 1, 2. Inilah yang disebut dengan waktu sepertiga malam yang afdal untuk bangun untuk tahajud. Dia bangun tahajud, setelah itu kemudian selesai tahajud, witir, berzikir, baca Quran, lalu kemudian dia tidur. Setelah tidur, lalu bangun lagi untuk makan sahur. Kenapa ibadah ini berkualitas? Karena al-jaza' ala qadril amal. Balasan berimbang dengan kadar kesulitan.
Jadi kesulitan dia menghadapi dua. Pertama, kesulitan untuk bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjad. Yang kedua adalah kesulitan untuk bangun lagi sahur. Di situ dia memang betul-betul. Jadi madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan adalah pendidikan orang untuk konsisten, on time, tepat waktu, mengikuti aturan Allah SWT, bukan mengikuti selera dia. Jadi kalau mau ringan-ringannya aja, ya nantilah bangun malam jam 2 sekaligus sahur. Atau yang paling ringan lagi adalah habis tarawih langsung sahur, nanti bangunnya kira-kira udah mau berangkat ke kantor. Nah, ini na'udzubillah. Jadi ini semua proses pembentukan diri. Demikian, wallahu a'lam.